Baik teman-teman, di sini saya akan lanjut bagaimana cara mengkonfigurasi NAT dan gateway melalui simulasi Cisco Packet Tracker. Oke, di sini yang perlu perangkat-perangkat yang digunakan itu router. Di sini aja deh. Nah, ini saya pakai 2 router karena dia bakal ada internet inside dan outside ya. Kemudian saya pakai 1 switch sama 1 server dan beberapa PC ya, client. Oke. Ini saya pakai 3 saja. Kemudian saya mau seperti ini. Oke, di sini aja. Dan kita akan menghubungkan dulu kabel-kabelnya. Sini saya 01 ke sini aja dulu. Sini aja deh. Ini 00 ya. Fast Ethernet. Ini. Ini saya samain aja ya, kalau 10 10 gitu supaya memudahkan kita juga. Ini 0 per 0 dan ini juga 0. Oke. Dan di sini tuh saya mau pakai bagian lokal ini IP-nya 192.168.101 misalnya atau 11. Ini aja deh. Saya tulis ya. Ini IP 1 network 192.168.10. Ini networknya /24. Ini networknya ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau IP-nya 1.1. Kemudian ini 1.2. IP-nya 192.168.1.1 dan terusnya seperti itu. Cuma saya mau singkat saja. 1.3 dan ini saya mau kasih IP-nya. Nah, sini deh. Ini di sini networknya 10 ya. Berarti di sini 10 10 10.1. 10 10 10.1 plus 24. Berarti di sini 10.10.10.2 plus 24. Oke. Oh, sebentar teman-teman, ini nggak bisa 1.1 karena di sini 1.1 itu untuk server. Jadi sini 1.4 dulu. 4 ini ya, jadi disclaimer ya, disclaimer itulah. Itu dia nggak bisa. Jadi saya ralat yang tadi dia nggak bisa di sini, nggak bisa 1.1. Kenapa? Karena nanti 1.1 mau kita buat di sini. Nah, jadi kita ini deh. Nah, 1.1 itu di sini. Oke. Kemudian di sini saya pakai IP DNS juga nggak masalah. Di sini 8.8.8.1. Nah, ini di sini saya mau buat 8.8.2. 8.8.2 atau enggak pun enggak 8 ya, kita buat 20 aja. 2. Ini berarti 21. Tuh, oke, 124. Nah, setelah ini langkah yang harus kita lakukan itu pertama kita konfigurasi router 0-nya. Nih ya, ini router 0 atau dia inside dalam. Ini harus kita konfigurasi terlebih dahulu dengan CLI. Caranya tuh nih kita ketikkan aja no, kemudian enter sekali lagi, kita hidupkan routernya dengan ketik enable, kemudian konfigurasi terminal. Oke, kemudian kita buat interface fast ethernet. Nah, di sini kan belum kita buat ya fast ethernetnya, jadi lebih memudahkan kita buat saja. Di sini tadi fast ethernet berapa nih? 60 sini. Lupa saya ulangin aja deh. No. Ini saya ulangin aja ya. Maaf teman-teman, di sini 01, ini 00 ya. Oke, berarti di sini fast ethernet 00. Fast ethernet 0 per 0. Oke, ini agak digeser. Kemudian ini 1 per 0, ini kita samakan aja berarti 1 per 0 ya. Oke, ini berarti fast ethernet 1 per 0. Ini juga sama. Berarti yang ini 0 per 0. Ya. Ini juga 0. Oke. Sini ya. 0 per 0. Oke.
Langkahnya sama seperti tadi, kita konfigurasi interface fast Ethernet yang mau kita konfigurasi dulu dulu. Ntar kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.1.1, masukkan netmasknya titik 0, enter, no shutdown. Nah, sudah hijau ya, kemudian bisa kita exit saja. Oke. Setelah itu kita mau konfigurasi DHCP-nya. Jadi setiap di situ nggak usah kita atur statik IP-nya nggak usah kita atur secara manual. Kita pakai DHCP-nya aja dengan kita ketikkan IP DHCP full. Misalnya di sini saya mau namanya DHCP 1 ya. Nah, sini default router. Masukkan IP-nya 168.1.1. Oke. Kemudian kita network. Networknya itu 192.168.1.0, masukkan netmasknya, enter, kemudian kita exitkan saja. Bentar ya, sudah itu kita mau masukkan IP yang bagian sini juga, fast Ethernet 1/0 dengan cara sama interface fast Ethernet 1/0, IP ADD addressnya 10.10.1.255.255.255.0, enter, no shutdown, enter. Nah, jika sudah selesai, kita exitkan saja. Kemudian kita buat dulu PC-nya ini ke DHCP. Nih, teman-teman bisa ikutin langkah saya. Nah, sudah masuk ya. Nih, kita buat ke DHCP. Oke. Pas ya. Berurut di IP-nya 1. Nah, udah selesai, kita konfigurasi ini, kita akan konfigurasi router kedua. Dengan cara CLI-nya, ini kita geser biar lebih nampak. Oke, no, enter. Sekali lagi kita enablekan, kita konfigurasi dengan masukkan perintah konfigurasi terminal. Ini fast Ethernet 1/0 ya. Oke. Masukkan IP address 10 10 10 2 255 255.0, enter, no shutdown. Nah, sudah hijau ya. Oke, sudah hijau. Terus langkah selanjutnya itu kita mau masukkan juga IP addressnya, tapi kita keluarkan dulu perintah ini gitu, ke sebelah sini aja. Nah, kita mau masukkan IP address bagian sini, ketik interface fast Ethernet 0/0, masukkan IP-nya 20 bukan di sini, masukkan IP-nya. Ini kita enter dulu, baru kita klikkan IP address 20.20.20.2 ya, 255.255.255.0, enter, no shutdown. Oke, sudah hijau ya, nggak nampak ya, kita gini kan, nah sudah hijau. Ini tadi kan ya, sudah hijau. Dan kita enterkan lagi. Nah, setelah ini kita masukkan IP-nya, kita ke menu server dulu. Kita ke menu server, kita pilih desktop dan kita pilih IP konfigurasi. Kita masukkan dulu IP-nya tadi 20.20.20.2 ya. Kemudian ini kita sesuaikan aja. Netmasknya itu kita ikut dengan kelas D. Oke. Kemudian default gateway-nya itu kita masukkan IP yang ini. Nah, di sini 20.20.1. Kemudian kita okekan aja. Selesai. Nah, jika sudah selesai ini semua, kita akan mengkonfigurasi NAT di router 0. Kita akan mengkonfigurasi NAT-nya. Oke, kita masuk ke NAT. Bentar ya. Kita exitkan aja. No, nggak perlu kita exitkan. Kalau sudah ada bacaan konfigurasi ini, langsung aja kita konfigurasi. Tapi kalau belum ada bacanya, kita perlu ketikkan perintah konfigurasi terminal. Nah, di sini kita buat akses, kita kasih akses listnya itu 1 permit ya. Di sini masukkan IP-nya 192.168.1.0. 000.255. IP not inside, kita ketikkan ulang. Inside search list 1 interface. Nah, kita masukkan dulu interface mana yang mau yang overload gitu, yang mau kita buat jadi overload. Di sini kita akan masukkan interface FA 1/0. Ini yang ke overload. Dan kita enter. Nah, benar bisa kan? Kemudian kita masukkan ke interface inside yang di dalam, berarti 0/0 ya. 0/0. Sorry, interface fast Ethernet 0/0, enter. Di sini kita buat IP not inside. Kita enter, sudah kita exitkan. Nah, selanjutnya tuh kita masukkan lagi interface fast Ethernet 1/0. Di sini kita membuat IP not outside ya. Enter. Kemudian kita exit aja. Oke. Setelah itu kita akan merouting dari interval ke routing 1 agar keluar dari jaringan internetnya. Dia agar keluar jaringan internetnya. Dengan cara kita ketikkan IP root 0.0.0.0
spasi 000.0, masukkan IP-nya, IP yang mengandung jaringan zona itu kan bagi sini, berarti IP 10.10.10.10.10.2. Oke, kita enterkan, kemudian kita exit. Nah teman-teman, setelah perintah-perintah yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa menguji cobanya di salah satu PC atau ke semua PC juga nggak masalah. Di sini kita coba ping IP servernya itu kan 20.20.20.2. Apakah sudah berjalan? Nah ternyata sudah berjalan ya teman-teman. Nah berarti dia sudah bisa. Kemudian kita bisa uji coba pada router 0 dengan ketikan show IP NAT translation. Nah kalau dia sudah muncul seperti ini berarti dia sudah bisa ya. Mungkin itu saja teman-teman video tutorial dan cara konfigurasi dari saya, mulai dari IP DHCP, IP DNS, kemudian tadi ada firewall juga, dan terakhir ini ada NAT and gateway. Sekian dari video saya. Apabila tadi memiliki beberapa problem, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.